kegiatan hari ini begitu cerah ya Bu ya? Iya Bu, alhamdulillah cerah. Mungkin nanti bisa sampai siang ini panasnya Bu. Iya, iya Bu. Bu Iis bagaimana kabarnya hari ini nih? Alhamdulillah Bu Rata, saya baik dan sehat Bu hari ini. Bagaimana kabarnya Bu Rata sendiri hari ini? Alhamdulillah juga Bu, sehat ya. Iya, alhamdulillah. Semoga bisa sehat terus ya Bu sampai nanti. Amin. Bu Iis, saya dengar itu akan melakukan coaching dengan Bu Eka ya Bu ya? Iya Bu, benar sekali. Saya akan melakukan supervisi dulu Bu, sebelum Anda melakukan coaching. Bu, sebelum melakukan coaching sama Bu Eka, mungkin ada step-step atau hal-hal yang harus ada dalam proses coaching. Yang saya tanyakan adalah, sudahkah ada rubrik penilaian saat Ibu melakukan coaching nanti? Iya, baik Bu. Untuk coaching nanti sudah ada Ibu. Rubrik penilaian yang terkait yang pertama itu bahwa dalam proses coaching sesuai dengan prosedur TETA. Kemudian yang kedua, dalam proses coaching ini saya berharap saya bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat terbuka dan berbobot pada coaching. Kemudian yang terakhir, saya juga bisa mendengarkan secara aktif dalam proses coaching nanti, sehingga kaitannya dengan pertanyaan yang berbobot bisa menyambung. Karena mendengarkan aktif, maka pertanyaan yang disampaikan nanti bisa berbobot, pada akhirnya mampu memberdayakan coaching untuk bisa melahirkan ide-ide yang baru. Bagus ya Bu, berarti ada kaitannya dengan TETA menggali ide-ide kreatif dan rasa. Iya, betul Ibu. Dan saya berharap dalam proses coaching ini saya menerapkan sistem coaching teman. Saya dan Bu Eka itu setara. Saya dan Bu Eka adalah mitra. Kemudian ada proses kreatif ketika Bu Eka melahirkan ide-ide tersebut. Dan rencana aksi itu saya bisa membantu Bu Eka untuk menggali potensinya. Oke, yang Anda jelaskan rubrik penilaian yang Anda jelaskan sudah lengkap ya Bu ya, untuk rubrik penilaiannya dan sesuai dengan tirta dan rasa. Kemudian pertanyaan saya Bu Iis, yang berikutnya adalah mengenai dari sekian rubrik penilaian yang ada, kira-kira kompetensi dalam coaching apa yang ingin Anda kembangkan? Baik Ibu, untuk proses coaching ini saya lebih menerapkan atau mengembangkan pada bagian prinsip rasa yang meliputi yaitu recite, appreciate, summarize, dan act. Tentunya tidak lepas dari alur tirta sendiri ya Bu ya. Oke, kompetensi coaching yang akan Anda kembangkan adalah kompetensi pada bagian prinsip rasa yang meliputi receive, appreciate, summarize, dan act. Tentunya tidak lepas dari alur tirta. Sekarang yang saya tanyakan lagi Bu, tentang kompetensi spesifik apa ketika nanti ketemu dengan Bu Eka yang akan Anda kembangkan. Kalau tadi kan coachingnya untuk spesifiknya ini loh Bu ya, yang berkaitan dengan supervisi. Iya Ibu, saya berharap bahwa Bu Eka dan saya nantinya sekaligus mampu mengetahui bagaimana cara mengatasi anak yang suka mengganggu dan jahil sama temannya. Ketika sudah mengetahui kebutuhan belajar muridnya tersebut ya, Bu Eka juga mampu melahirkan ide untuk mengatasi anak yang suka mengganggu dan jahil sama teman-temannya tadi Bu. Oke, mampu memiliki kemampuan mengatasi anak yang jahil ya Bu ya, dan suka mengganggu temannya tadi. Untuk
lebih detailnya indikator ketercapaian dari kompetensi yang akan dikembangkan itu kira-kira seperti apa, Bu? Baik, untuk indikator ketercapaian dalam proses coaching ini, saya berharap bahwa Bu Eka mampu menggali ide bagaimana cara mengatasi anak yang suka mengganggu. Dan kemudian dari ide tersebut dibuat rencana aksinya, kemudian dieksekusi. Lalu ada tindak lanjutnya, karena tidak hanya sebatas rencana aksi lalu selesai, tetapi harus ada tindak lanjutnya. Kemudian ada kolaborasi juga di sana. Bu Eka tidak bisa bekerja sendiri, yaitu Bu Eka ada kolaborasi dalam rencana aksi dan tindak lanjut yang akan dilakukannya nanti. Oke, untuk menggali ide, rencana aksi, dan tindak lanjut serta kolaborasi sudah oke, persiapannya juga sudah matang. Harapan coaching bisa berjalan sampai dengan tujuan yang maksimal. Ya, saya rasa itu dulu pra observasi kali ini ya Bu ya. Semoga nanti Bu Iis dan Bu Eka dalam melakukan coaching bisa berjalan dengan baik dan sukses. Iya Bu, terima kasih. Semoga Bu Ratna bisa mendampingi kami nanti dalam coaching hari ini. Baik. Assalamualaikum Bu Eka. Waalaikumsalam Bu Is. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Eka? Saya lihat akhir-akhir ini Bu Eka seperti ada yang dipikirkan. Iya Ibu, saya heran dan bingung dengan salah satu anak didik saya yang mengganggu dan jahil sama temannya Ibu pada saat pembelajaran. Sehingga teman-temannya itu juga merasa terganggu Ibu. Oke, gini Bu, topik permasalahannya di murid ya Bu ya. Iya Ibu. Jadi apa nih yang bisa saya bantu dan apa yang Ibu ingin capai pada diskusi kita hari ini? Saya ingin murid saya tersebut itu tidak mengganggu temannya saat pembelajaran Ibu. Dan murid itu bisa antusias saat mengikuti pembelajaran di kelas. Selain itu ada lagi Bu yang dikeluhkan? Saya hanya ingin murid saya ini lebih fokus lagi dan selalu aktif dalam mengikuti pembelajaran. Mau berteman baik lagi dengan teman-temannya dan tidak jahil Ibu. Gitu, kalau gitu. Nah, kalau menurut Bu Eka sendiri, murid Ibu yang suka jahil pada temannya itu indikasinya bagaimana Ibu? Mungkin anak tersebut sudah mengganggu temannya saat pembelajaran Bu. Entah itu mencoret-coret bukunya, entah itu mengambil pensil temannya, ataupun menjahilin temannya tidak tertib dalam kegiatan pembelajaran Bu. Baik, seperti itu ya Bu ya. Ya. Kira-kira faktor penyebabnya apa ya Bu? Apa yang melatar belakangi murid itu suka mengganggu temannya di kelas saat pembelajaran itu berlangsung? Kalau saya menganalisa ya Bu ya, anak tersebut itu kurang mendapatkan kasih sayang dan perhatian dari orang tuanya Ibu. Karena orang tuanya itu merantau ke luar negeri. Sedangkan anak tersebut itu hanya tinggal bersama kakek dan neneknya. Pernah saya tanya, anak tersebut ingin bapak ibunya mendampinginya saat pembelajaran seperti teman-temannya. Dia juga merindukan kasih sayang dari orang tuanya itu. Oh, seperti itu. Berarti ini faktor dari lingkungan keluarga ya Bu ya. Mungkin ada faktor lain Bu yang mempengaruhi selain dari keluarga? Selain dari keluarga, anak tersebut juga sering bergaul dengan anak-anak muda itu Bu, yang nongkrong di warung neneknya. Seperti itu Iya. Nah, dari hal-hal tersebut, kalau diukur dengan angka skala 1 sampai 10, Bu Eka berada di angka berapa dengan hasil capaian tujuan pembelajaran? Kalau saya merasa masih di angka 7 Ibu, karena saya belum melakukan pendekatan personal kepada anak tersebut. Baik. Ibu ingin meningkatkannya menjadi angka berapa dalam beberapa minggu ke depan? Mungkin ditingkatkan ke angka 8.
Oke, ada 8 ya. Iya. Seperti apa itu Bu, yang Ibu maksud? Saya mencoba untuk menemui kakek dan neneknya, Bu. Baik Ibu. Apakah Bu Eka sudah mulai menyiapkannya? Masih dalam proses, Bu, karena menunggu waktu dan momen yang tepat. Iya. Oke, tadi Bu Eka sudah menyampaikan kedua faktor tersebut dalam melatar belakangi murid Ibu yang suka mengganggu di kelas. Iya. Nah, apa yang Ibu lakukan sebagai prioritas untuk mengatasi hal tersebut, Ibu? Pertama, saya akan melakukan pendekatan personal kepada anak tersebut, Bu, sehingga saya tahu permasalahan dan kondisi yang dihadapi anak itu. Kedua, saya akan melakukan kunjungan rumah untuk memberikan arahan kepada kakek dan neneknya yang ada di rumah itu, Bu. Nah, bagus sekali ya Bu Eka rencananya. Nah, pendekatan personal itu bisa dilakukan untuk mengetahui informasi faktual terhadap masalah yang dihadapi. Untuk selanjutnya, setelah Ibu mengetahui apa yang akan Ibu lakukan ke depannya? Mungkin saya akan melakukan pendekatan kepada anak tersebut, Bu, dengan memberikan perhatian dan kasih sayang yang tulus serta memberi bimbingan ataupun arahan. Iya, sangat bagus sekali ya tindakannya Bu Eka yang sudah dilakukan itu. Terus, kira-kira tolak ukur apa yang menurut Bu Eka sudah berhasil atau masih perlu dievaluasi ulang? Jika terjadi perubahan perilaku dari diri anak tersebut, tentunya, Bu Is. Oke, kira-kira itu kapan Bu Eka akan melaksanakan tindakan yang Ibu rencanakan tadi? Segera, Bu Is. Nanti setelah pulang sekolah, saya akan mengajak murid saya untuk berbincang-bincang. Seperti itu, Bu Is. Oke, siapa saja nih yang akan membantu Bu Eka untuk berkomitmen dalam masalah ini? Tentunya saya akan berkoordinasi dengan kepala sekolah, wali siswa dalam menyelesaikan masalah ini. Oke, semangat ya Bu Eka ya. Siap, Bu. Semoga usaha Ibu dalam mengatasi permasalahan murid yang suka mengganggu atau menjadi temannya itu bisa terlaksana dengan baik ya Ibu. Ya, terima kasih juga, Bu Is. Saya menjadi lega dan mendapat solusi untuk menyelesaikan masalah yang saya hadapi. Ya, sama-sama. Dengan senang hati Bu Eka. Sukses selalu ya. Baik, Bu Is. Assalamualaikum, Bu Is. Waalaikumsalam. Selamat siang Ibu. Selamat siang juga Bu Radna. Bagaimana perasaan setelah coaching Bu? Alhamdulillah, saya sangat lega sekali Bu. Kita ngobrol lagi ya Bu setelah coaching tadi. Saya juga sudah mengikuti coaching yang kita lakukan tadi bersama Bu Eka. Setelah itu kita akan pasca observasi ya Bu ya. Iya Bu Radna, siap-siap. Tadi pra observasi saya menanyakan indikator ketercapaian dan Anda juga sudah menjelaskan. Setelah observasi, nah saatnya saya menanyakan ulang lagi ya Bu, apakah indikator ketercapaian yang Anda inginkan tadi pada saat kita pra observasi, kemudian Anda melakukan observasi, itu bagaimana ketercapaiannya Bu? Iya, baik Ibu. Untuk indikator ketercapaiannya, saya merasa bahwa indikator ketercapaian saya itu sudah tercapai ketika saya melakukan praktek coaching bersama Bu Eka tadi. Dalam praktek coaching tadi, saya juga mampu menemukan bahwa Bu Eka sudah bisa melahirkan ide-ide alternatif terkait dengan permasalahan-permasalahan yang muncul. Dari ide-ide tersebut kemudian diimplementasikan dalam pembelajaran yang menyenangkan di kelas. Rencana untuk menemui kakek dan neneknya dan juga menemui anaknya secara langsung yang pada akhirnya nanti mampu meningkatkan motivasi belajar siswa. Bu Eka juga memiliki tindak lanjut yang nanti akan dilakukan berkaitan dengan ide-ide yang tadi sudah disampaikan selama proses coaching. Saya juga bisa melihat bahwa Bu Eka ini memiliki tanggung jawab terhadap kelas, terutama pada motivasi belajar peserta didiknya. Oke Bu Is,
berikutnya di pasca observasi ini izinkan saya untuk menyampaikan catatan hasil observasi berbasis data ya Bu ya. Ketika Ibu tadi coaching, saya melakukan pengamatan, kemudian saya buat semacam catatan kecil. Ini mau saya sampaikan kepada Ibu, sekaligus mengkonfirmasi kemungkinan ada catatan saya yang kurang atau keliru. Begitu ya Bu Is ya? Iya Bu, silahkan. Jadi berdasarkan dari hasil observasi yang saya lakukan tadi Bu, saya buat catatan-catatan kecil untuk kegiatan observasi coaching yang Ibu lakukan tadi. Menurut saya sudah bebas dari penilaian, kemudian asumsi, dan Anda berfokus pada pengembangan ide kreatif dari coaching seperti itu ya Bu ya. Jadi kalau catatan saya berdasarkan alur Tirta yang Anda lakukan, saya lihat catatan saya dari tujuan Ibu tadi Anda sudah pembukaan, sudah ada kesepakatan antara Ibu sebagai coach dan Bu Eka sebagai coaching. Untuk bagian pembukaannya mengenai tujuan yang ingin dicapai saat coaching, kemudian tujuan itu kayaknya berdasarkan dari coaching dan diadakan kesepakatan ya Bu ya. Dan berikutnya untuk yang tahap kedua yaitu identifikasi. Pada proses identifikasi tadi saya juga sudah melihat Ibu sudah mencoba menggali ide-ide kreatif dari Bu Eka melalui pertanyaan-pertanyaan terbuka. Ini dikonfirmasi nanti kalau ada kekeliruan dengan catatan saya ya Bu ya. Iya Bu, siap. Nanti saya konfirmasi kalau memang ada Bu. Nah, ya baik Bu Iis. Kemudian di rencana aksi Ibu ini direncanakan saya melihat pertanyaan terbuka yang Anda sampaikan kepada Bu Eka tadi sudah menginspirasi atau sudah menemukan ide kreatifnya dari Bu Eka dan melakukan sebuah planning untuk melakukan kegiatan rencana aksi juga sudah Ibu lakukan. Kemudian tahapan yang berikutnya adalah tanggung jawab ya. Alur Tirta yang terakhir adalah tanggung jawab. Ibu tadi saya lihat sudah mampu mengarahkan Bu Eka untuk membuat komitmen. Apakah betul begitu Bu? Iya Bu, tadi sudah sempat menyinggung mengenai membangun komitmen tersebut. Nah, ya, baik Bu Is. Kemudian dari rasa ini juga sudah saya dengarkan dengan aktif ya Bu ya, aktif. Yang pertama saya melihat Anda sudah melakukan kemitraan atau sejajar dengan Bu Eka sehingga Bu Eka merasa leluasa terbuka. Begitu menyampaikan ide-ide pemecahan, kemudian menemukan solusi seperti itu. Kemudian dari pertanyaan atau yang kedua ada beberapa pertanyaan terbuka di situ menggali ide kreatif yang ada pada saat sunrise. Anda juga melakukan sunrise kemudian menyimpulkan, kemudian memberikan informasi apakah betul yang Anda simpulkan tadi itu ya Bu ya. Yang terakhir yang saya lihat dari bentuk apresiasi sudah Anda lakukan. Apakah ada yang kurang mengenai pengamatan dari saya Bu? Ataukah mungkin ada yang perlu dikonfirmasi atau sudah sesuaikah dengan coaching Anda tadi? Saya kira pengamatan itu sudah sesuai Bu. Bagus. Sudah bagus ya Bu, dan keren coaching yang Ibu laksanakan tadi. Alur Tirta sudah bagus dan rasa juga sudah bagus disampaikan. Kemudian berikutnya sebelum kita tutup pasca observasi ini, coaching yang Anda lakukan tadi sudah baik, sudah menggunakan
alur theta, rasa, begitu ya, begitu ya Bu ya. Untuk kompetensi apalagi yang ingin Ibu berikan atau kembangkan untuk coaching berikutnya? Iya Bu, terima kasih. Untuk kompetensi yang sebetulnya ingin saya kembangkan, terutama pada pembelajaran sosial emosional atau PSE. Saya melihat bahwa PSE itu baik untuk dilakukan dan baik saya yang melakukan maupun dilakukan juga oleh teman-teman guru yang lainnya, sehingga ini bisa menjadi budaya. Karena tidak pemahaman PSE itu kan hanya untuk guru BK saja ya Bu ya. Padahal setiap guru itu seharusnya bisa mengaplikasikan PSE atau pembelajaran sosial emosional itu. Ya, bagus sekali Bu Iis. Berarti nanti kita tinggal pengembangan PSE agar bisa dikembangkan lagi. Saya rasa sudah bagus coachingnya dan saya tunggu coaching berikutnya ya Bu ya, tentang pengembangan apa Bu tadi PSE ya. Baik Bu Iis, saya rasa pasca observasi ini sudah saya diskusikan, semoga apa yang kita lakukan nanti atau lain kali baik dari pra-observasi, observasi maupun pasca observasi dan coaching sendiri itu nanti dapat kita kembangkan kepada rekan sejawat kita. Iya, terima kasih Bu, tadi sudah mau membantu saya dalam melakukan coaching hari ini. Ya, terima kasih kembali Bu Iis.